Halaman 12. Yuk. Oke, ini tuh recording ya? Nah. Udah. Kalau udah bisa gue mulai, kasih tau dah. Mulai langsung ayo. Ini udah recording. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Gerakan Keagamaan akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme di Kota Jakarta Timur. Kelompok ini terdiri atas Manjusaka Kausalia, Nonali Camina, dan juga Pascalito Alfonso Tambunan. Pembahasan pertama kita dimulai dengan latar belakang dari masalah penelitian kita. Jadi ekstremisme itu sendiri merupakan dalam arti politik atau agama digunakan untuk menggambarkan sebuah ideologi yang dianggap oleh kebanyakan orang jauh di luar sikap arus utama masyarakat yang dapat diterima. Sedangkan radikalisasi adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengadopsi pandangan politik, sosial, atau agama yang ekstrim. Gerakan kelompok radikal dan ekstremis dalam menyebarkan ideologinya telah mengalami pergeseran di era globalisasi. Mereka kini menggunakan teknologi sekaligus alat komunikasi untuk menyebarkan ideologi mereka. Tujuan mereka menggunakan media massa adalah menyebarkan pesan-pesan yang menakutkan, ancaman, ideologi, merekrut, dan juga mengembangkan gerakannya secara luas. Sebelumnya, kelompok radikal dan ekstremis cenderung bergerak secara diam-diam. Namun mereka kini telah merambah dunia maya, baik sosial media maupun laman situs yang dapat diakses oleh publik secara bebas, guna mempengaruhi masyarakat pada umumnya untuk mengikuti ideologi dan mendukung tindakan mereka melalui berbagai kajian yang berfokus pada isu-isu keagamaan dan juga isu-isu nasional. Saat ini, Indonesia masih dianggap rentan dalam menghadapi penyebaran ideologi radikal di era globalisasi, mengingat munculnya gerakan lone wolf yang belakangan ini sering dilakukan oleh oknum tertentu. Secara umum, aksi lone wolf ini sendiri dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak terlatih dan terinspirasi dari gerakan kelompok radikal yang menyebarkan pemikiran dan aktivitasnya melalui internet dan di jejaring sosial. Alhasil, paham radikalisme dan ekstremisme menyebar luas di level global terlepas dari batasan-batasan negara. Hal ini menimbulkan keresahan serta kekhawatiran di tingkat masyarakat sipil akibat diikuti dengan meningkatnya aktivitas terorisme di wilayah mereka. Sebagai respon dari fenomena ini, muncullah berbagai counter movement sebagai respon untuk menanggulangi masuknya paham radikalisme dan juga ekstremisme ke lapisan masyarakat. Salah satunya adalah gerakan penanggulangan penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Jakarta Timur. Kemudian ada rumusan masalah dari penelitian itu sendiri, yaitu bagaimana pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Jakarta Timur berupaya untuk menanggulangi masuknya nilai radikalisme dan ekstremisme di kota Jakarta Timur, dan juga ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu memahami perkembangan paham radikalisme dan ekstremisme dalam era globalisasi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Yang kedua, memahami respon komunitas lokal, khususnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, dalam menanggulangi masuknya paham radikalisme serta ekstremisme ke Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Jakarta Timur, mengenai upaya yang telah dilakukan oleh komunitas lokal dalam menanggulangi masuknya paham radikalisme serta ekstremisme. Berikut bab 2 kami, yaitu kerangka pemikiran. Di sini kami mengangkat beberapa studi terdahulu. Kami mengangkat beberapa studi terdahulu sebagai acuan kami dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama ada dari Dr. Agus Subagio, SIP MSI, yang berjudul Pemberdayaan Babinsa dalam Mencegah Aksi Radikalisme. Dari hasil penelitian itu dihasilkan dalam mendeteksi, mencegah dan menangkal aksi radikalisme di tengah masyarakat diperlukan Babinsa yang terdidik, terlatih, dan kompeten sebagai bagian dari organisasi TNI AD. Lalu studi kedua kami dapat dari Dewi Sadia yang berjudul Strategi Dakwah Penanaman Nilai-nilai
Islam dalam menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Jadi dari hasil penelitian ini program pencegahan agar kampus tidak disusupi paham radikalisme di kalangan mahasiswa itu terdapat beberapa faktor seperti memperkuat mata kuliah tertentu, antisipasi ideologi dalam pokok pembahasan tafsir dan ideologi negara seperti itu. Lalu studi ketiga ada dari Siti Mahmudah Nurhayati yang berjudul Pendidikan Multikultural di Pesantren dalam upaya membendung radikalisme di Indonesia. Nah, hasil penelitiannya itu eh, adanya pendidikan multikultural di dalam pesantren dan hal ini diperuntukkan dalam menanggulangi penyebaran paham radikal dan ekstremis di Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, lanjut ke teori atau konsep. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan teori yaitu kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan sendiri yang biasa juga disebut kelompok kepentingan khusus, kelompok advokasi atau kelompok penekan merupakan setiap asosiasi individu atau organisasi biasanya diorganisir secara formal yang atas dasar satu atau lebih perhatian bersama, mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingannya. Nah, di sini kelompok kepentingan sendiri merupakan hasil alami dari komunitas kepentingan yang ada di semua masyarakat. Nah, dari kelompok kecil seperti Asosiasi Produsen Penghapus dari Jepang hingga kelompok besar seperti American Federation of Labor Congress of Industrial Organization ini. Nah, organisasi yang lebih luas seperti organisasi militer. Nah, politik dan kepentingan tidak bisa dipisahkan. Kepentingan adalah aspek yang lazim, permanen, dan esensial dari semua sistem politik sampai rezim demokratis, otoriter maupun militer. Nah, selain itu kelompok kepentingan ada di semua tingkat pemerintahan nasional, negara bagian, provinsi, dan lokal, dan seiring berjalannya waktu mereka memulai menduduki peran penting dalam urusan internasional. Nah, dari teori regulasi kelompok kepentingan ini menunjukkan bahwa individu membentuk koalisi atau konstitusi untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka dengan lobby pemerintah. Nah, koalisi ini dipandang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan bagian keuntungan dari regulasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan standar paling konsisten dengan teori kelompok kepentingan ini, yaitu bisa ditentukannya tema dari kelompok kepentingan dalam pembuatan hukum, dengan penolakannya terhadap anggapan bahwa pemerintah berusaha untuk memajukan kepentingan publik. Namun sebaliknya di bawah teori kelompok kepentingan, semua peserta dalam proses politik bertindak untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Nah, para pembuat undang-undang berusaha untuk memaksimalkan peluang mereka untuk dipilih kembali. Nah, para pemilih dari kelompok kepentingan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Nah, selain itu regulasi adalah bentuk komoditas untuk pada penawaran dan permintaan seperti komoditas lainnya. Nah, para pemilih dan kelompok kepentingan menuntut hasil peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak dan pembuat undang-undang serta lembaga memberikan hasil peraturan kepada penawaran yang tertinggi dan hasilnya tidak perlu lagi untuk kepentingan umum. Nah, distorsi mendasar dalam proses politik dapat menyebabkan divergensi sistematis dari kepentingan publik. Namun kebanyakan model ekonomi berfokus pada distorsi atau sisi permintaan. Di bawah model ini, kelompok kepentingan mempengaruhi proses politik dengan demikian menunjukkan tuntutan sebagai legislasi untuk dalam berbagai cara. Yang pertama adalah dengan memilih atau memobilisasi pemilih itu sendiri. Nah, dengan melakukan pekerjaan sukarela untuk kandidat politiknya dan dengan membayar anggota parlemen dalam bentuk suap, biaya berbicara, iklan pendukung, kontribusi kampanye, atau tawaran pekerjaan di masa depan. Dan yang kedua, dengan menekankan penjabat politik untuk mendukung atau menentang pengangkatan, promosi, pemecatan, atau anggaran regulator. Dengan mempengaruhi informasi yang menjangkau legislator, regulator, dan masyarakat pemilih, semua aktivitas ini membutuhkan sumber daya, waktu, dan ruang secara lebih umum. Sumber daya yang signifikan ini juga harus dikeluarkan untuk mengatasi biaya informasi yang parah
yang parah dari tindakan politik kelompok itu sendiri. Nah, namun demikian, kesediaan kelompok kepentingan untuk menggunakan sumber daya waktu dan uang merupakan determinan penting untuk pengaruh politiknya. Hal ini mungkin tidak tampak mengganggu, tapi jika seseorang mengasumsikan bahwa distribusi waktu senggang dan uang yang tidak tepat, tidak secara berlebihan mendistorsi kesediaan kelompok untuk mengeluarkan waktu dan uang. Maka kemauan seperti itu dianggap sebagai produksi yang sesuai untuk tingkat kepentingan kelompok. Hasilnya adalah proses politik yang lebih baik dalam menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan, atau bisa dikatakan lebih baik mengekang eksploitasi mayoritas daripada proses hanya menguntungkan kelompok yang memiliki keanggotaan yang lebih besar. Nah, dari teori yang sudah dijelaskan, kami mengoperasionalisasikannya dengan teori kelompok kepentingan ini digunakan sebagai acuan penulis dalam pengkaji isu yang diteliti ini. Nah, dalam kepentingan kelompok sendiri yang meliputi peran serta pengaruh yang dimiliki oleh kelompok kepentingan, khususnya dalam proses politik serta pembuatan hukum, menjadi titik berat operasionalisasi teori ini. Kepentingan yang dibawa oleh objek penelitian ini yaitu pengurus cabang NU atau Nahdlatul Ulama di wilayah Jakarta Timur terkait upaya penanggulangan penyebaran paham radikalisme serta ekstremisme menjadi landasan dari latar belakang partisipasi dari kelompok kepentingan ini dalam proses politik serta pembuatan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan yang mereka miliki. Lanjut. Ya, untuk metode penelitian, pada penelitian kali ini kami memiliki jenis penelitian yaitu eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan oleh pengumpulan data yang kita lakukan itu berdasarkan oleh pengumpulan data primer yakni wawancara langsung. Hal ini juga ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Berikut ada ruang lingkup penelitian. Dari ruang lingkup penelitian ini, kami membatasi wilayah pada Kota Jakarta Timur dan isu pembahasan terkait radikalisme serta ekstremisme, baik dalam bentuk langsung maupun daring atau online. Objek kajian yang diteliti yakni nilai-nilai ekstremisme dan juga radikalisme. Subjek penelitian itu kami menggunakan konsep triangulasi yang melibatkan pihak terkait yakni PCNU Jakarta Timur, pihak akademisi, dan masyarakat umum. Berikutnya juga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara semi terstruktur, di mana mula-mula menggunakan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disiapkan, lalu pertanyaan tersebut diperdalam lagi kepada subjek penelitian. Pengumpulan data ini juga dilakukan melalui studi pustaka menggunakan sumber-sumber buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang terkait dengan tema penelitian, atau bisa dibilang juga data sekunder. Berikutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui beberapa tahap, yakni pertama dilakukan melalui penjabaran data secara terperinci dengan memfokuskan terhadap pembahasan masalah. Kemudian data yang dirincikan tersebut akan disajikan dalam bentuk paragraf narasi. Dari sajian data tersebut akan diinterpretasikan dan diambil kesimpulannya melalui pembahasan yang akan dilaksanakan pada bab-bab berikutnya. Berikutnya ada gambaran umum dari objek penelitian kami. Objek penelitian kami adalah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 31 Januari 1926 dan bergerak pada bidang-bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Al-Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagai organisasi pribumi lainnya, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan, yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajahan. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan juga luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi. Hal ini juga ditujukan dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya.
Oke, baik. Selanjutnya kita ke pembahasan. Di sini terdapat 2 poin pembahasan yang kami bahas, yaitu radikalisme dan ekstremisme di Jakarta Timur, dan yang kedua PCNU Jakarta Timur dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme di Jakarta Timur. Nah, di poin pertama, radikalisme dan ekstremisme, pembahasan ini diawali dengan pemahaman tersendiri terhadap isu tersebut. Nah, di sini kami mewawancara salah satu narasumber kami dari PCNU, yakni Wakil Ketua Umum PCNU Jakarta Timur, yaitu Bapak Muptaidin Faisal. Nah, Bapak Muptaidin Faisal mengatakan bahwa radikalisme merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk mengendaki perubahan pada level akar atau pokok. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa contoh gerakan radikalisme adalah seperti adanya gerakan yang menentang ideologi negara, yaitu ideologi Pancasila. Dan menurut beliau ekstremisme sendiri merupakan sebuah tindakan yang berlebihan atau dalam artian melampaui kaidah umum. Nah, hal tersebut juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya mengenai radikalisme. Menurutnya, radikalisme merupakan sebuah gerakan yang menuntut perubahan secara struktural. Dan dalam mendefinisikan ekstremisme, ia mengatakan bahwa ekstremisme merupakan gerakan yang bermotif agama dan ideologi, serta memungkinkan adanya sebuah penggunaan kekerasan. Selanjutnya kami juga mewawancara salah satu dosen hubungan internasional Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Abdullah Asegaf. Beliau mengatakan bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan pada perubahan, seperti itu. Dan selanjutnya kami membahas mengenai persebaran paham radikalisme dan ekstremisme di Jakarta Timur mengalami peningkatan di beberapa tahun belakangan ini. Namun persebaran ini cenderung terjadi pada kalangan-kalangan tertentu yang rawan untuk terkena paham radikal. Nah, kalangan ini dapat dicirikan dengan tingkat pendidikan agama yang minim atau awam, tetapi mereka masih memiliki keinginan untuk beragama yang amat tinggi, seperti itu. Faktor lainnya juga dipengaruhi oleh adanya kekeliruan dalam pengajaran yang menyebabkan unsur-unsur radikalisme dan ekstremisme. Hal tersebut dinyatakan oleh Pak Muktaidin selaku Wakil Ketua Umum PCNU Jakarta Timur dalam wawancara. Selanjutnya, pernyataan tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa HI yang menyatakan bahwa penyebaran radikalisme dan ekstremisme terjadi pada level masyarakat umum, namun mereka menganut paham jihad, seperti itu. Selanjutnya, tingkat pemahaman agama yang masih ternilai awam disertai dengan mispersepsi terhadap pengajaran agama menjadi faktor penyebab tersebarnya paham-paham radikalisme dan ekstremisme secara tidak langsung. Hal itu dikatakan oleh salah satu dosen HI, yaitu Bapak Abdullah Asegaf. Ketiga pihak narasumber tersebut mengkonfirmasi bahwa penyebaran radikalisme dan ekstremisme itu sangat didukung sekali oleh adanya proses globalisasi. Di masa modern ini, kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi membuat paham radikalisme dan ekstremisme semakin mudah untuk meluas. Hal ini disebabkan oleh dua sisi, yakni penggunaan internet secara negatif seperti penyebaran hoax maupun informasi provokatif. Namun kita juga perlu memperhatikan adanya kesalahan masyarakat dalam menggunakan telekomunikasi yang tidak bijak dalam memilah informasi dikarenakan tingkat literasi yang rendah, sifat afirmatif atau mudah terhasut, dan juga ya hal tersebut membuat berita-berita hoax semakin mudah untuk menemukan targetnya, seperti itu. Selanjutnya pembahasan kedua yakni PCNU Jakarta Timur dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme.
Nah, di sini kami mewawancara salah satu narasumber dari PCNU yakni Bapak Gus Asas selaku Ketua Umum PCNU Jakarta Timur. Nah, menurut beliau, penanggulangan terhadap, penyebaran radikalisme dan ekstremisme itu dilakukan melalui 4 cara ya, yaitu yang pertama ada kontrol opinion atau diskusi-diskusi yang dilakukan, pada masjid-masjid, dari naungan NU itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, melaksanakan komunikasi dengan forum-forum umat beragama. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap NU dalam menjaga hak beragama umat agama lain. Lalu yang ketiga, melalui sosialisasi kebudayaan dan yang keempat, adanya tindak counter terhadap pemikiran dan paham radikalisme serta ekstremisme melalui penekanan terhadap paham nasionalisme NKRI. Beliau mengungkapkan bahwa dalam menanggapi masuknya ancaman isu-isu radikalisme dan ekstremisme, posisi NU saat ini berada pada level penekanan nasionalisme paling tinggi dibandingkan NU pada masa-masa sebelumnya. Lalu selanjutnya kami juga bertanya pada Bapak Muhyiddin dan Pak Muptaidin selaku Wakil Ketua Umum PCNU Jakarta Timur dan beliau juga menyampaikan bahwa dari landasan dasar NU sendiri itu, sudah menekankan adanya penolakan terhadap, paham radikalisme dan ekstremisme. Nah, hal-hal tersebut dicerminkan melalui setiap program ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PCNU Jakarta Timur dengan adanya penyisipan upaya penanggulangan terhadap radikalisme dan ekstremisme. Beliau mengatakan, misalnya melalui pengajian rutinan yang diadakan oleh Majelis Wakil Cabang di tingkat kecamatan. Pak Muptaidin mengatakan bahwa selalu adanya penyisipan cara berpikir moderat dan rasa nasionalisme terhadap NKRI yang berdasar pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya beliau juga mengatakan dalam upaya penanggulangan penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme di Jakarta Timur, dalam perekrutan anggota regenerasi muda NU yaitu Ansor dan Banser, itu juga bertujuan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme itu sendiri. Next. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan di atas, kami menemukan kesimpulan yaitu ekstremisme di sini menjadi sikap yang di luar arus utama masyarakat dengan menambahkan sebuah ideologi yang dapat diterimanya. Namun berbeda halnya dengan radikalisasi yang menganut sebuah pandangan politik, sosial, dan agama yang ekstrem melalui literatur yang dari pembicara yang menganut pandangan tersebut. Nah, radikalisasi biasanya mengajak seseorang untuk menganut pandangan ideologi melalui metode paksaan atau persuasi. Namun, maka dari itu, tindakan dari radikalisasi dapat menuju pada tindakan kekerasan sampai pada tindakan teroris melalui penyebaran ketakutan, teror, dan kekerasan. Namun adanya globalisasi di sini membuat kelompok radikal dan ekstremisme menjadi kuat menjadi kuat dalam menyebarkan ideologinya melalui teknologi dan komunikasi. Nah, dalam penelitian ini pihak Nahdlatul Ulama atau NU sendiri sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi memiliki tujuan utama yaitu untuk menegakkan ajaran Islam yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, terdapat wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang diisi oleh beberapa narasumber yaitu Ketua Umum PCNU Jakarta Timur, mahasiswa HI, dan akademisi dosen, dan ada lagi dari pihak PCNU yaitu Pak Muptaidin Faisal sebagai Wakil Ketua Umum yang menjelaskan apa itu radikalisme. Nah, radikalisme menurut beliau, radikalisme sendiri dalam menentang ideologi Pancasila dan ekstremisme menurutnya adalah tindakan yang berlebihan yang
melampaui kaidah umum. Nah, dalam menjawab rumusan masalah di atas, di sini tim peneliti menemukan bahwa jawaban dari wawancara terhadap narasumber wawancara ini dilakukan oleh tim peneliti bahwa narasumber PCNU ini menjawab bagaimana cara menanggulangi radikalisme yang ada di Jakarta Timur, yaitu melalui kontrol opinion yang dilakukan di beberapa masjid naungan NU dan adanya diskusi melalui program NU yang disisipkan tentang adanya penolakan ekstremisme dan radikalisme. Lanjut. Nah, sekian dari pemaparan proyek penelitian kami. Bila ada kesalahan dari kata maupun sikap, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.